Tepat tanggal 28 Mei 2021, Kota Jayapura dan Kabupaten Sorong Selatan mengadakan penandatanganan kerjasama atau MOU di bidang pelayanan publik khususnya perizinan terpadu satu pintu dan pengadaan barang dan jasa. Di mana diketahui bersama Kota Jayapura selama ini dijadikan role model untuk dua hal tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, Kota Jayapura juga membina sekitar 7 kabupaten dan kota yang ada di Papua di bidang pengadaan barang dan jasa serta perizinan satu pintu. Dalam penandatanganan kerjasama ini berisi poin-poin yang telah disepakati bersama kedua pemerintah daerah. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan dan pemerintah Kota Jayapura tentang pengembangan bidang strategis pembangunan daerah dibuat untuk menciptakan keterpaduan Sorong Selatan dan Kota Jayapura untuk meningkatkan efisiensi dan juga menciptakan sinergitas pelayanan di antara kedua daerah yang dipimpin masing-masing. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Sorong Selatan, dan kerjasama ini akan meningkatkan pelayanan barang dan jasa elektronika, pelayanan terpadu satu pintu dan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan komitmen dan koordinasi antara kedua wilayah Sorong Selatan dan Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Sorong Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Jayapura sebagai role model untuk belajar banyak hal dari Kota Jayapura terkait pelayanan perizinan satu pintu dan pengadaan barang dan jasa. Selain Sorong Selatan, Ben-Hur Tomimano mengatakan pemerintah Kota Jayapura juga sangat membuka diri bagi daerah lainnya di Papua yang juga ingin belajar ke Kota Jayapura tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu maupun pelayanan lainnya. PTM berharap daerah lainnya di Papua harus maju seperti Kota Jayapura. Karena ini hari Jumat. Kalau saya di Kota Jayapura, acara saya itu harus mulai tepat waktu. Kalau hari Jumat jam 9 sampai jam 11 close. Karena itu saya menghormati saudara-saudara saya yang muslim. Mereka harus menaikkan sholat Jumat mereka. Jadi tidak ada nanti selesai jam 1 baru kita bisa mulai dengan acara seremonial lain. Ya, maka itu adik-adik saya yang saya akan lantik ini Pak Bupati, saya bilang batal nanti jam 1 saja, karena kita menghormati Pak Bupati, dia harus menaikkan sholat Jumat. Ini sudah jam 12 ini Pak. Saya mohon maaf. Ya Pak Bupati harus sholat. Jadi saya di sana, di situ, di kota itu begitu. Kalau hari Jumat kita tidak bisa bikin kegiatan-kegiatan karena saya menghormati. Sehingga saya dihargai Harmony Award dari Menteri Agama Republik Indonesia. Karena saya menjaga kerukunan dan toleransi. Tidak semua 554 provinsi mendapat penghargaan Harmony Award itu. Apalagi kita di kota, orang-orang yang suka demo-demo, suka bikin ribut kota, kasih hancur kota. Tapi kerukunan dan toleransi itu cukup tinggi kita jaga di Kota Jayapura. Sehingga Menteri Indonesia memberikan saya Harmony Award, penghargaan kota rukun, kota damai kepada Kota Jayapura. Hari ini Pak Bupati saya menyampaikan terima kasih. Kita sudah tantangani kerjasama di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan juga pengadaan barang dan jasa. Tadi Bapak Bupati sudah mengatakan bahwa Kota Jayapura ini sebagai role model untuk dua hal ini, untuk perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Karena baru-baru di Jayapura telah dihadirkan semua bupati, wali kota, juga sekda dan juga kepala-kepala perizinan di Kota Jayapura. Saya bersama dengan KPK, karena KPK menunjuk Kota Jayapura sebagai role model, sebagai contoh. Mereka akan belajar. Dan Kota Jayapura telah membina ada sekitar
7 kabupaten kota untuk bidang pengadaan barang dan jasa dan juga di perizinan terpadu. Seperti Kota Manokwari, tim saya datang sampai kita buat perda, dan mereka sekarang sudah menjalan di Supiori, di Biak, di Kerong, Kabupaten Jayapura, juga kabupaten-kabupaten yang ada di gunung. Mereka sudah kami ajari, mereka datang langsung ke kantor, mereka duduk, mereka praktek bagaimana melakukan perizinan dengan baik. Kita punya sampai dengan OSS yang diminta oleh Bapak Presiden untuk semua kabupaten kota di Indonesia harus mengikuti OSS tersebut. Dan juga salah satu aplikasi yang saya buat yaitu BTM, berkualitas, tetap, tepat, dan memuaskan. Dari segi dan Kota Jayapura menjadi change of again bagi tanah Papua. Dari Papua Barat sudah datang dari Fafak, dari Manokwari kami datang dengan tim kami, juga di Raja Ampat sudah datang kerjasama dengan kami, dan kami siap untuk melayani dan tidak dibayar Pak Bupati. Kami ingin datang ke sini atau Bapak punya anak buah yang datang ke kota kami untuk melakukan studi tiru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Kata salam saya dari Tanah Tabi, Wanyambi. Wanyambi artinya damai dan sukacita. Sementara itu merespon penandatanganan MOU ini, Bupati Kabupaten Sorong Selatan Samsudin Anggililu mengaku sangat berterima kasih atas kerjasama yang dilakukan bersama pemerintah Kota Jayapura. Diakui Samsudin Anggiluli, pihaknya memilih Kota Jayapura karena selain bagus dalam hal pelayanan perizinan maupun pengadaan barang dan jasa, Kota Jayapura juga telah direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan studi banding di Kota Jayapura. Saya juga menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kunjungan Bapak Wali Kota. Ini Kota Jayapura, Bapak Wali Kota ini luar biasa. Ya, sudah banyak mendapat penghargaan dari negara sebagai kota yang bersih, kemudian juga sebagai referensi bagi kami daerah-daerah yang pengadaan barang dan jasa yang kurang bagus itu direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk harus salah satu rekomendasinya di Kota Jayapura untuk kita harus berstudi banding di sana. Nah, kalau studi banding ini dia namanya kita hanya banding-bandingkan saja, mungkin harus ada nama lain supaya pas studi tiru begitu. Kalau kita studi di sana, kita harus pulang kita tiru. Tapi namanya studi banding, jadi kita studi banding-bandingkan saja, di sana begini, di sana begini. Sampai sini kita tidak kerja-kerja. Ya, tapi kalau kita mungkin rubah namanya supaya begitu kita studi banding kembali, nah kita adopsi. Ya, apa kelebihan yang ada di sana kita kembali untuk kita lakukan di kita punya Kabupaten Sorong Selatan. Dan itulah kehadiran beliau ke Sorong Selatan dalam rangka silaturahim dengan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan juga penyerahan ya anak adat Tehip untuk kembali kepada daerahnya Bapak Arifin Sesa untuk kembalikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Sorong Selatan. Ini untuk bersama-sama dengan saya untuk kita membangun Kabupaten Sorong Selatan 5 tahun dan seterusnya untuk kita sama-sama membangun Kabupaten Sorong Selatan. Kita di sini Bapak Wali Kota ada 3 suku besar Papua. Ya, pertama suku besar Tehip yang mendiami dalam ibu kota kabupaten. Kemudian ada suku besar Imeko. Imeko ini dia punya kepanjangannya Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda Utara. Nah, ini yang ada di 5 kecamatan yang ada di pesisir pantai. Kemudian ada suku besar Meibrat. Sebelum ada Kabupaten Meibrat, memang ketiga suku besar ini hidup berdampingan sampai dengan hari ini, dan kita semua 3 suku besar ini juga didampingi oleh suku besar Nusantara yang bersama-sama sudah
membangun Kabupaten Sorong Selatan ini, sehingga sampai dengan hari ini ya kami masih terus membangun. Mudah-mudahan nanti ke depan lagi mungkin 3-4 tahun lagi Bapak Wali Kota ke sini lagi sudah tidak ada jalan yang rusak-rusak lagi. Ya, kendala juga jalan ini mungkin hanya ada di Sepangkal ini, perlu kami laporkan juga untuk masyarakat juga semua. Ya, harusnya 2020 kemarin sudah harus selesai jalan Sepangkal yang ada di Kayen. Ya, karena ada persoalan dengan masyarakat, kemudian juga dengan kontraktornya. Akhirnya saya kasih pindah anggaran itu untuk kita aspal goreng ini apa namanya, hotpik. Ya, itu saya kasih pindah ke rumah sakit. Jadi kita mulai dari jembatan situ sampai ke selesai di depan Bapak Salamut, mantan wakil bupati punya rumah. Karena itu kita pindahkan ke situ untuk aspal itu. Nah, ini kita sudah anggarannya nanti 2020 juga nanti kita mulai lanjutkan hotpik sampai dengan di kantor bupati ini. Tahun ini ada juga, mudah-mudahan terus kita secara bertahap untuk membangun Kabupaten Sorong Selatan yang prioritas nanti 2020, 2023 sampai 2024 itu kita akan membangun di dalam jantung kota. Untuk kita, karena itu adalah pusat pemerintahan, sehingga jalannya harus bagus, lampu penerangannya harus bagus, dan semuanya itu harus bagus. Yang ada di distrik-distrik ini kan sudah ada dana kampung. Ya, kita bangun dengan dana kampung. Kita lebih prioritas untuk 4 tahun ke depan untuk membangun dalam jantung kota ini, karena menjadi pusat pemerintahan. Ada di sini kantor bupati ini adalah simbol negara yang ada di daerah. Jadi jalan dari sana kemari itu harus yang bagus. Tidak bisa jalan yang kita goyang-goyang di dalam. Tapi kalau dia mungkin dari sana Bapak Wali Kota kemarin ada sekitar berapa kilo itu menjadi ruas jalannya provinsi, jadi memang kita tidak bisa membangun. Yang ada kami bisa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita bangun sedikit. Tapi nanti yang kita sudah bangun dengan APBD Sorong Selatan nanti kita hibah ke provinsi. Dan mungkin nanti Bapak Gubernur akan ganti lewat dana otsus lah, kira-kira begitu. Nah, demikian Bapak Wali Kota, kami dapat laporkan sekali lagi atas nama masyarakat dan pemerintah. Kami memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan kerja ke Sorong Selatan, dan dengan mohon hormat untuk dapat memberikan arahan-arahan dan juga mungkin punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk di kota Jayapura kepada kami yang ada di sini, sehingga kita di tanah Papua ini, kabupaten-kabupaten ini harus sama dengan ada di daerah-daerah yang lain sana, sehingga tidak ada bahasa-bahasa miring lain kepada tanah Papua ini, kira-kira begitu. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir penandatanganan MOU, Bupati Kabupaten Sorong Selatan memberikan cenderamata berupa plakat kepada pemerintah Kota Jayapura. Dan sebaliknya, Wali Kota Jayapura yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Persipura Jayapura memberikan kenang-kenangan berupa kaos Persipura, tim sepak bola kebanggaan orang Papua. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan kembali sosok anak adat asal Sorong Selatan dengan menggunakan prosesi adat, di mana dahulu beliau pernah bertugas di Kota Jayapura dan saat ini menjadi Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Alfonsesa. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano saat menyerahkan kembali putra asli Sorong Selatan ini ke pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan masyarakat Sorong Selatan di Tanah Tehit, berharap sosok Alfonsesa dapat mengabdi kembali ke tanah kelahirannya dengan kedisiplinan, ketegasan, seperti dahulu ia mengabdi di negeri matahari terbit, Tanah Tabi, Kota Jayapura. Saudara Alfonsesa yang telah bertugas 24 tahun di Tanah Tabi, dan hari ini kami menyerahkan kembali ke pemerintah dan masyarakat Tanah Tehit. Dari Tabi kita serahkan ke Tanah Tehit untuk kembali mengabdi dan melayani masyarakatnya dalam kepemimpinannya sebagai wakil bupati
Kabupaten Sorong Selatan. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano menyerahkan kenang-kenangan atau pembayaran adat atas pengabdian Alphonse Sesa selama 24 tahun di Tanah Tabi dengan memberikan tomaku batu, manik-manik yang digantungkan pada noken, juga Alkitab. Demikian pula sebaliknya, tokoh adat Sorong Selatan memberikan kain khas Sorong kepada Wali Kota Jayapura. Acara penandatanganan MOU kerjasama antara kedua pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Jayapura ditutup dengan hiburan oleh Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano. Ibarat kau seekor burung, aku ini bulunya, kemana engkau akan terbang, aku selalu di samping.